Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejamaah, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejamaah, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melakukan puja bakti, bersama-sama kita menambah kebajikan dengan melaksanakan puja bakti, dengan bermeditasi, dan bersama-sama kita mengulang kembali khotbah dari Guru Agung kita, Sang Buddha. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya umat-umat yang dari jauh, dari Prambanan, juga Pak Herat yang jauh dari Sri Lanka, untuk menyempatkan datang ke Wihara Bodhiwangsa ini. Meskipun tadi mungkin ada agak kesulitan ya, karena Jalan Mayor Kusmanto digunakan untuk Car Free Day. Semoga ini tidak menjadi kendala atau tidak menjadi hambatan bagi kita yang ingin menambah kebajikan. Mungkin untuk minggu ini sudah tidak seperti minggu-minggu yang awal itu ya, ibu-ibu ya. Awal-awal itu kayaknya susah banget untuk, apalagi waktu pertama kali saya jalan dari ICIC ke sini itu, untuk jalan aja susah, butuh waktu 15-20 menit karena harus berdesak-desakan. Dan ini sudah lebih nyaman, juga suasananya juga seperti itu. Awal-awal itu kita baru membaca parita, bersaing dengan di depan sana. Karena di depan sana ada yang nyanyi, ada yang ngamen di sana. Kita baru bermeditasi diiringi dengan lagu yang kenceng banget. Tapi kemudian kita berkoordinasi dengan Satpol PP dan petugas-petugas yang lain. Akhirnya suasana menjadi lebih kondusif. Dan semoga suasana ini berlanjut untuk kedepannya kita tetap bisa melaksanakan puja bakti dengan hikmat tanpa terganggu oleh keramaian-keramaian yang tidak diinginkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejamaah, hari ini kita memasuki bulan Agustus, ya, bulan istimewa bagi bangsa kita, karena pada bulan Agustus ini kita merayakan hari kemerdekaan. Selain itu juga pada bulan Agustus itu biasanya para biku sudah mulai memasuki puasa setelah asada. Kemudian para biku ada program Dhamma Class, dan sebenarnya minggu lalu kami sudah dapat jadwal untuk Dhamma Class. Jadi kita nanti akan ada Dhamma Class secara onsite, tatap muka. Jadi kita bisa mengadakan Dhamma Class di wihara ini. Untuk Wihara Bodhiwangsa ada 3 kali jadwal. Yang pertama itu tanggal 19 Agustus besok, hari Jumat minggu depan, tanggal 19 Agustus. Itu yang mengisi adalah Bante Abhijato. Bante Abhijato sekarang berwasa di Wihara Dhammasundara, Solo. Kemudian setelah itu, kalau tidak salah tanggal 2 September, itu Bante Manyawaro. Dan terakhir 2 minggu setelah tanggal 2 itu 16 ya, tambah 4. 16 September itu Bante Medajito. Menurut info yang saya dapat dari Mas Hadi yang Dayangka di Wihara Mendut, Bante Medajito ini baru, karena beliau juga baru lulus dari Sri Lanka. Jadi universitas yang sama dengan Pak Herat, ya. Bante Medajito itu juga berkuliah di sana seperti Bante Santacito yang dulu pernah sering mengisi di sini.
Jadi itu jadwal kita Dhamma kelas. Nanti akan saya umumkan di grup. Semoga Bapak Ibu juga bisa bersama-sama untuk mengikuti Dhamma kelas dalam mengisi masa puasa. Kemudian juga ada kabar gembira lagi untuk mulai tahun ini, mulai bulan perayaan Katina, kita juga akan merayakan Katina. Cuman jadwalnya masih belum. Tapi saya sudah menghubungi Bante pada waktu itu karena kita di bawah kepala wihara kita adalah Bante Panyawaro. Saya menghubungi Bante Panyawaro, kemudian oleh Bante Panyawaro disarankan untuk berkoordinasi dengan Bante Abhijato yang berwasa di Wihara Dhammasundara. Untuk jadwalnya nanti akan menyusul. Saya sudah meminta jadwal ke Bante Abhijato. Nanti Bante Abhijato akan memberitahu mungkin setelah pada waktu Dhamma kelas atau mungkin kapan. Dan saya meminta kalau bisa diusahakan dari Sabtu atau hari Minggu supaya lebih mudah untuk mempersiapkannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, pada Dhamma Desana beberapa minggu yang lalu Pak Adi menyampaikan bahwa pada bulan Juli peringatan asal H itu Sangga Theravada Indonesia mengadakan momen Indonesia Tipitaka Chanting, membaca kembali suta-suta yang pernah dikhotbahkan oleh Sang Buddha. Suta-suta ini banyak sekali. Dan mungkin kayak kalau kita tahu ya, seperti yang disampaikan Pak Adi kemarin, yang kita sering baca yang ada di Parita itu kan hanya kalau nggak Manggala Sutta, Karaniya Metta Sutta, ya sama Ratana Sutta yang ada di Parita. Di belakang juga ada, di belakang juga ada, tapi kita jarang baca. Ya mungkin kalau pas ada Patidana itu kita baca Tirokuda Sutta, itu juga salah satu sutta. Kemarin waktu di perayaan Waisak di Kemudo, Waisak di Kemudo, betul ya Mas Rano. Jadi itu juga kita mencoba untuk membaca sutta, Bala Sutta kalau nggak salah. Ya, jadi akan lebih bermakna kalau kita juga sering membaca sutta. Sebenarnya khotbahnya Sang Buddha itu apa sih? Kadang-kadang kita pengennya cuman ya yang disampaikan oleh yang khotbah aja gitu. Akan lebih baik kalau kita juga mau membaca itu. Nah, berkaitan dengan itu, pada pagi hari ini saya juga tertarik dengan tantangan yang diberikan oleh Pak Hadi kemarin untuk coba kita membaca sutta secara lengkap gitu kan, dan kita juga ada bukunya. Kalau enggak, kita sekarang zaman sekarang ini untuk cari di internet gampang sekali, kita klik itu keluar banyak sekali gitu ya. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang Kalama Sutta. Mungkin kalau mendengar Kalama Sutta itu Bapak Ibu sudah ada yang tahu kira-kira isinya apa? Belum ada. Ada yang mungkin sering dipakai untuk cuplikan-cuplikan khotbah gitu. Ada yang masih ingat kira-kira Kalama Sutta itu apa? Ada yang pernah baca mungkin atau mungkin pernah dengar? Iya, monggo Pak. Masih. Tadi saya mendengar tanggal 11 itu 11 Agustus atau 19 Agustus. Itu diterangkan. 19 Agustus. Itu masalah rawuhnya Bante Abhijato dari Wihara Dhammasundara Solo. Tentang Kalama Sutta ada yang ini kira-kira 19 Pak. Ini baru tanggal 7. 19, 12 hari lagi Pak. Bukan 11, 19. Hari Jumat. Jadi Dhamma kelas untuk Wihara Bodhiwangsa itu jadwalnya hari Jumat. Setiap hari Jumat. Jumat malam Sabtu. Nah, baik kalau tidak ada yang ingat, saya akan mencoba untuk share ke Bapak Ibu. Jadi banyak pengkhotbah yang menggunakan Kalama Sutta itu sebagai dasar tentang toleransi, tentang bagaimana untuk tidak mudah percaya dengan apapun yang kita dengar. Jadi Kalama Sutta itu biasanya sering dipakai oleh
para pengkhotbah untuk itu, yang dicuplik beberapa aja. Nah, pada kesempatan ini saya coba untuk menyampaikan secara keseluruhan, meskipun tidak full gitu ya, tapi paling enggak isinya apa saja tentang Kalamasuta. Nah, Kalamasuta ini disampaikan oleh guru agung kita ketika beliau berkunjung ke kota Kesaputa. Kesaputa itu ada di negeri Kosala. Kalau mungkin kita sering mendengar Sang Buddha itu ada di negeri Kosala, ada di negeri Magadha, ada di negeri mana gitu. Nah, di India pada waktu itu dibagi-bagi menjadi beberapa tempat. Nah, salah satu tempat adalah di negeri Kosala. Itu ada satu tempat namanya Kesaputa. Nah, di Kesaputa ini tinggallah suku Kalama. Suku Kalama ini cukup terpelajar dan banyak para guru-guru spiritual yang sering datang ke situ. Mereka menyampaikan ajarannya, menyampaikan doktrin-doktrin ajarannya, kemudian apa yang diajarkan. Tetapi banyak di antara guru-guru spiritual itu menyampaikan kebaikan-kebaikan ajarannya dan menjelek-jelekan ajaran-ajaran yang lain. Jadi pada waktu itu suku Kalama jadi bingung. Loh, kenapa kok katanya ini ajarannya bagus? Kenapa kok harus menjelekkan ajaran yang lain? Mungkin kalau kita kembalikan ke zaman sekarang ini, mungkin banyak juga di antara di saat ini ya, ajaran guru-guru atau mungkin pemuka-pemuka agama yang membaik-baikan ajarannya kemudian menjelek-jelekan ajaran yang lain. Nah, itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Sang Buddha. Nah, kemudian pada saat suku Kalama tahu bahwa Sang Buddha sedang berkunjung ke Kesaputa di negeri Kosala, mereka kemudian mereka mendengar bahwa tentang nama baik Sang Buddha, kemudian kemasyhuran Sang Buddha itu mereka tahu. Nah, kesempatan itu mereka gunakan untuk datang kepada Sang Buddha, untuk datang kepada Guru Agung, untuk menanyakan. Lalu yang harus kami ikuti itu yang mana? Kok yang ini mengatakan baik, kemudian yang itu jelek? Padahal di kesempatan yang lain, guru spiritual yang lain mengatakan ajaran ini yang paling baik, yang lain itu enggak gitu. Nah, kemudian di sutanya itu disebutkan begini: sudah sepantasnya bagi kalian suku Kalama untuk ragu, untuk bimbang. Kebimbangan telah muncul pada kalian tentang apa yang meragukan. Nah, suku Kalama, janganlah begitu saja mengikuti. Ya, ada 10 hal di sini yang disampaikan oleh Sang Buddha. Jadi kalau kita mendengar sesuatu itu jangan langsung diikuti. Ada 10 hal. Ini yang sering dijadikan sebagai dasar bagaimana kita menerima suatu pandangan itu baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, membawa kebaikan atau membawa keburukan. Dasarnya ini. Yang pertama, apa yang telah diperoleh berulang kali didengar atau anusawa. Jadi Sang Buddha mengatakan kepada suku Kalama, janganlah begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar atau anusawa. Jadi kalau kita sering mendengar, sering mendengar, belum tentu itu benar. Jadi kita nggak usah mengikuti itu. Kemudian yang kedua, atau yang berdasarkan tradisi, parampara, yang berdasarkan tradisi. Bukan berarti tradisi itu jelek, bukan. Tapi nanti Sang Buddha menjelaskan kenapa kok seperti itu gitu. Jadi kalau hanya berdasarkan tradisi itu jangan asal kita ikuti. Yang pertama tadi, apa yang kita sering berulang kali didengar. Kemudian yang kedua itu tradisi. Yang ketiga, atau yang berdasarkan desas-desus atau itikara. Desas-desus itu kayak kalau sekarang itu
istilahnya apa ya, desas-desus itu seperti kabar burung ya, kabar burung, desas-desus kabar burung. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi karena itu sering diulang. Yang kedua tradisi. Yang ketiga itu desas-desus. Nah, yang keempat atau yang ada di kitab suci. Jadi Sang Buddha menjelaskan tuh, meskipun ini tadi saya juga ambil dari kitab suci, meskipun ada di kitab suci itu jangan begitu saja kita ikuti. Luar biasa ya. Di kitab suci aja sama Sang Buddha nggak boleh asal diikuti. Luar biasa Sang Buddha ini. Jadi yang pertama tadi sering didengar, yang kedua tradisi, yang ketiga desas-desus, yang keempat itu karena ada di kitab suci, yang kelima atau yang berdasarkan dugaan. Oh, tak kira seperti ini. Nah, apalagi itu berdasarkan dugaan. Oh, yang di kitab suci aja nggak boleh asal diikuti, apalagi yang hanya berdasarkan dugaan. Saya kira betul itu tadi gitu. Jadi kita nggak boleh langsung begitu saja mengikuti. Kemudian yang saya ulang lagi ya, biar kita ingat ya. Yang pertama adalah sesuatu yang sering didengar. Kemudian yang kedua tradisi. Yang ketiga desas-desus atau gosip. Nah tadi ya, gosip. Kemudian yang keempat yang ada di dalam kitab suci. Yang kelima itu hanya berdasarkan dugaan. Yang keenam itu atau yang berdasarkan aksioma. Aksioma itu seperti kalau di dalam ilmu pengetahuan itu ada pembuktian-pembuktian gitu. Ya, aksioma istilahnya. Jadi aksioma yang menurut para ahli gitu ya, ini benar gitu. Namanya aksioma. Itu pun nggak boleh asal diikuti. Sudah ada 6 tadi ya. Coba kita ulang lagi biar kita ingat nanti kalau misalnya ada orang-orang yang mempengaruhi Bapak Ibu tuh, melu iki loh, ini gini. Oh, kita ingat, oh kemarin di Kalama Sutta dikatakan, yang pertama, kita tidak boleh begitu saja mengikuti kalau itu berulang kali didengar. Yang kedua, tradisi. Yang ketiga, desas-desus atau gosip. Yang keempat, ada di dalam kitab suci. Ya. Yang kelima itu dugaan, berdasarkan dugaan. Yang keenam itu karena aksioma yang menurut para ahli itu betul gitu. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang berdasarkan pada penalaran yang tampaknya bagus. Kita nalar sendiri, oh ketoknya kayak apik. Itu juga nggak boleh. Ya. Jadi dinalar sendiri, nah seperti itu harusnya bagus itu. Gitu. Itu tidak boleh begitu saja kita ikuti. Kita ulang lagi ya, biar ingat ya. Yang pertama berulang kali didengar. Yang kedua tradisi. Yang ketiga desas-desus atau gosip. Yang keempat ada di dalam kitab suci. Yang kelima karena dugaan. Yang keenam aksioma atau hasil keputusan pemikiran para ilmuwan. Yang ketujuh berdasarkan penalaran yang tampaknya bagus. Kemudian yang kedelapan berdasarkan kecondongan ke arah dugaan yang telah dipertimbangkan berulang kali. Jadi kita cenderung untuk dugaan, kalau tadi dugaan tok, ini dugaan yang telah dipertimbangkan berulang kali. Menurutku ini, pertimbangkan lagi. Menurutku ini seperti ini. Sudah dipertimbangkan berulang kali, tetap tidak boleh langsung diikuti. Ya, kita ulang lagi ya, biar ingat. Yang pertama tadi karena berulang kali didengar, yang kedua karena tradisi, yang ketiga karena desas-desus atau gosip, yang keempat itu ada di dalam kitab suci, yang kelima dugaan, yang keenam aksioma,
Yang ketujuh, penalaran yang tampaknya bagus. Yang kedelapan, dugaan yang telah dipertimbangkan berulang kali. Nah, yang kesembilan, berdasarkan kemampuan seseorang. Kelihatannya berdasarkan kemampuan seseorang. Kadang-kadang kalau kita sering melihat ya, orang yang punya kemampuan khusus gitu, punya kesaktian gitu, bilang gini, ikuti ini gitu. Nah, kadang-kadang kita mudah terpengaruh oleh ini. Jadi hati-hati, itu belum tentu benar. Ya. Sang Buddha juga melarang kepada para muridnya untuk menggunakan kesaktian itu, memamerkan kesaktian itu kepada umat-umat. Jadi para biku yang sudah punya kesaktian itu dilarang oleh Sang Buddha. Itu melanggar winaya. Jadi kalau sampai mempertunjukkan kesaktian di depan umat-umat itu melanggar winaya. Sang Buddha melarang itu. Ya. Kita ulang lagi ya. Seru ini. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu hafal semua, gampang deh kalau masukan, lolos misalnya ada ujian itu lulus gitu ya. Yang pertama ya, kita tidak boleh begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar. Yang kedua tradisi, yang ketiga desas-desus atau gosip, yang keempat karena ada di dalam kitab suci, yang kelima dugaan dulu, kemudian yang keenam aksioma, yang ketujuh penalaran yang tampaknya benar, yang kedelapan dugaan yang telah dipertimbangkan berulang-ulang, yang kesembilan berdasarkan kemampuan seseorang, yang kesepuluh yang terakhir, yang kesepuluh berdasarkan pertimbangan biku itu kan guru kita. Atau maksudnya itu ya yang ngomong Sang Buddha gitu loh. Jadi meskipun tuh yang bilang Sang Buddha, itu nggak boleh kita langsung terima begitu saja. Ya, luar biasa ini Sang Buddha kita. Guru agung kita ini luar biasa. Ya, jadi apa yang disampaikan aja nggak boleh langsung diterima. Ya, kita ulang lagi ya 10 tadi ya. Nanti lulus deh ujian. Yang pertama, kita tidak boleh begitu saja apabila itu hanya berulang kali didengar. Yang kedua karena tradisi, yang ketiga karena desas-desus atau gosip, yang keempat ada dalam kitab suci, yang kelima dugaan, yang kelima aksioma, yang keenam yang ketujuh penalaran yang tampaknya benar, yang kedelapan dugaan yang sudah dipertimbangkan berulang-ulang kali, kemudian yang kesembilan berdasarkan kemampuan seseorang, dan yang ketujuh dengan pertimbangan biku itu guru kita, atau itu yang ngomong Sang Buddha, kasarannya ngomong begitu. Sang Buddha nggak boleh begitu. Nah lalu gimana? Sang Buddha tidak berhenti di situ. Sang Buddha melanjutkan begini, para kalama, jadi menyapa kepada para suku kalama, para kalama, bila kalian sendiri mengetahui, nah ini ya, bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk, hal-hal ini salah, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keburukan dan kerugian, tinggalkanlah hal itu. Jelas ya. Jadi kita suruh melihat sendiri. Makanya dikatakan di dalam perenungan terhadap Dhamma tadi ya, Dhammanusati ehipasiku. Datang, buktikan sendiri. Datang, lihat sendiri. Di dalam Dhammanusati dikatakan seperti itu. Jadi Sang Buddha selalu konsisten di dalam setiap khotbahnya seperti ini. Jadi bila kalian mengetahui sendiri hal-hal itu buruk, hal-hal itu salah, hal-hal itu dicela oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan akan menuju pada keburukan dan kerugian, tinggalkan. Tidak peduli dari 10 hal tadi. Meskipun yang ngomong itu gurumu, nek tidak membawa kebaikan atau membawa keburukan, ya tinggalkan aja. Nah kemudian selanjutnya Sang Buddha mengatakan, menanyakan kepada para suku kalama, lalu yang membawa keburukan itu apa gitu? Mungkin kita bingung ya.
Sing apik karo sing elek iki sing seperti apa? Yang buruk itu yang seperti apa gitu. Nah, Sang Buddha melanjutkan, bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah keserakahan muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Nah, jadi pertama Sang Buddha mengatakan keserakahan kalau muncul pada seseorang itu apakah keuntungan atau kerugian? Karena terbiasa dengan keserakahan dan karena secara mental dikuasai dan ditaklukkan oleh keserakahan, maka orang itu akan bisa membunuh. Orang itu bisa mencuri. Orang itu bisa berbuat asusila. Orang itu bisa berbohong. Dia juga bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi Sang Buddha menanyakan, bagaimana keserakahan yang muncul pada seseorang itu membawa keuntungan atau kerugian? Nah, suku Kalama menjawab membawa kerugian yang mulia. Nah, kenapa membawa kerugian? Dijelaskan lebih lanjut. Jadi kalau kita terbiasa dengan keserakahan dan secara mental dikuasai dan ditaklukkan oleh keserakahan, maka orang bisa membunuh, orang bisa mencuri, orang bisa berbohong, orang bisa berbuat asusila, orang bisa mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita bisa lihat banyak kasus di zaman sekarang ini ya, keserakahan itu memang ya kita bisa lihat kasus-kasus yang kita lihat di sekarang ini yang lagi berkembang ya. Banyak ada penembakan, ada ujaran kebencian yang sekarang lagi heboh di media-media gitu ya. Kita bisa lihat itu salah satu penyebabnya adalah adanya keserakahan, pembunuhan, perbuatan asusila, pencurian, korupsi seperti itu. Kalau sekarang mungkin korupsi nggak terlalu ini ya, yang lagi ramai adalah ini pembunuhan ini yang polisi itu ya Pak Putih ya. Jadi itu yang lagi ramai sekarang itu sama yang ujaran kebencian itu ya, yang menggunakan meme-nya Candi Borobudur itu. Nah, itu bisa juga karena keserakahan. Nah, Sang Buddha melanjutkan lagi. Jadi dengan kalimat yang sama tadi, apakah kebencian yang muncul pada seseorang itu membawa keuntungan atau kerugian? Suku Kalama menjawab kerugian yang mulia. Dengan keterangan yang sama kayak tadi ya, kan khotbahnya Sang Buddha itu ciri-cirinya diulang-ulang seperti itu supaya ingat, diulang-ulang. Jadi kalau seseorang itu terbiasa dengan kebencian, secara mental dikuasai dan ditaklukkan oleh kebencian, maka orang ini bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berbuat asusila, bisa berbohong, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah ini akan membawa kepada kerugian atau keburukannya sendiri? Ya, yang mulia. Jadi yang membawa keburukan yang pertama tadi adalah keserakahan. Yang kedua, kebencian. Yang ketiga, kegelapan batin atau kebodohan. Apakah kebodohan atau kegelapan batin yang muncul pada seseorang itu untuk keuntungan atau kerugiannya? Suku Kalama menjawab kerugian yang mulia. Jadi kalau seseorang itu terbiasa dengan kegelapan batin atau kebodohan, kegelapan batin itu tidak bisa membedakan ini baik, ini enggak baik, ini bermanfaat, ini enggak bermanfaat. Atau bisa juga diartikan mementingkan egonya sendiri. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu akan membawa keburukan. Untuk memperjelas lagi bagaimana kebaikan atau keburukan itu, Sang Buddha menanyakan lagi, bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah hal-hal ini baik atau buruk? Ditanyain lagi. Kebencian, keserakahan, kebencian, kegelapan batin, apakah hal-hal ini baik atau buruk? Buruk yang mulia. Pantas disalahkan atau tidak dapat disalahkan? Pantas disalahkan yang mulia. Dicela atau dipuji para bijaksana? Dicela yang mulia. Diulang-ulang lagi. Dimantapkan oleh Sang Buddha.
Bila dilakukan dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah pada kerugian dan keburukan atau tidak? Atau bagaimana hal itu tampak olehmu? Tanyain. Bila dijalankan dan dilakukan, hal ini mengarah pada kerugian dan keburukan. Demikianlah hal itu tampak oleh kami di sini. Jadi suku Kalama yakin kalau seseorang itu dikuasai oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh kebodohan atau kegelapan batin, maka itu akan membawa pada kerugian. Dan bila dijalankan dan dilakukan, itu mengarah pada kerugian. Bukan kerugian siapa-siapa loh ya, kerugian kita sendiri. Luar biasa saya sudah menjelaskan ini di dalam Kalama Sutta ini. Karena itulah kami katakan suku Kalama, apa yang telah dikatakan demikian. Nah, suku Kalama, Sang Buddha mengulang lagi, janganlah begitu saja mengikuti tadi yang 10 tadi ya. Janganlah mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang kali didengar, karena tradisi, karena desas-desus, karena ada dalam kitab suci, karena dugaan, karena aksioma, karena penalaran yang tampaknya bagus, karena dugaan yang sudah dipertimbangkan berulang-ulang, karena berdasarkan kemampuan seseorang, karena dengan pertimbangan biku itu adalah guruku. Itu nggak boleh. Tapi dicek sendiri, dilihat sendiri. Kalau itu dijalankan membawa keburukan atau kebaikan. Kalau memang membawa keburukan, tinggalkan. Yang seperti apa? Kebencian, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah, selanjutnya kalau tadi tentang penolakan ya, tentang larangan, penolakan. Jadi Sang Buddha menanyakan, apa yang sepantasnya kalian tolak? Lalu Sang Buddha melanjutkan lagi, apa yang sepatutnya kita terima? Bagaimana pendapatmu suku Kalama? Bila kalian sendiri mengetahui hal-hal ini baik, tidak dapat disalahkan, dipuji oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju pada keuntungan dan kebahagiaan, masuklah dan berdiamlah di sana. Jadi kalau itu baik, itu dipuji oleh para bijaksana, tidak bisa disalahkan. Bila dilakukan dan dijalankan itu menuju pada keuntungan dan kebahagiaan, lakukan. Berdiamlah dan masuk di sana. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Sang Buddha melanjutkan. Bagaimana pendapatmu suku Kalama? Apakah hapusnya keserakahan muncul pada seseorang untuk keuntungan atau kerugiannya? Suku Kalama menjawab, untuk keuntungannya yang mulia. Suku Kalama karena tidak mengikuti keserakahan, secara mental tidak dikuasai dan tidak ditaklukkan oleh keserakahan. Orang tidak membunuh, orang tidak mencuri, orang tidak berbuat asusila, orang tidak berbohong, dia pun mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Apakah hal ini membawa keuntungan atau kebahagiaannya? Ya. Jadi pertama, hal baik yang dia sampaikan, yang ditanyakan oleh Sang Buddha kepada suku Kalama adalah hapusnya keserakahan. Nah, sama seperti tadi ya. Yang kedua adalah hapusnya kebencian. Yang ketiga adalah hapusnya kegelapan batin, kebodohan, ego. Nah, ini luar biasa. Diulang lagi, untuk memantapkan itu diulang lagi. Dari setiap kali itu diulang lagi. Hapusnya kebencian bagaimana, hapusnya kegelapan batin bagaimana. Ditegaskan kembali oleh Sang Buddha. Para Kalama, bila kalian mengetahui sendiri hal-hal ini baik, hal-hal ini tidak dapat disalahkan, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini mengarah pada keuntungan dan kebahagiaan, masuklah dan berdiamlah di dalamnya.
Jadi kalau sudah kita cek sendiri, oh ini membawa manfaat, ini kalau dilakukan membawa keuntungan dan kebahagiaan, mengarah pada keuntungan dan kebahagiaan, maka lakukanlah itu. Nah kemudian setelah itu, apabila kita sudah menjalankan hal-hal baik ini, maka orang-orang ini akan berada dalam 4 kediaman luhur. Nah 4 kediaman luhur itu apa? Tadi yang kita baca dalam Parita juga ada Brahma Wihara Parana tadi ya. Jadi 4 kediaman luhur itu adalah Brahma Wihara. Kalau tadi Bapak Ibu baca masih ingat terjemahannya ya. Brahma Wihara ada 4, yaitu metta atau cinta kasih, kasih sayang, kemudian karuna, welas asih, melihat orang lain menderita, muncul keinginan untuk menolong dan melaksanakan itu. Yang ketiga adalah mudita, bergembira dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, berempati. Kemudian yang keempat adalah upeka, ketenang seimbangan. Jadi kalau misalnya kita menolong orang lain, kemudian orang itu nggak bisa kita tolong, ya sudah, kita udah berusaha, ya sudah, kita upeka, tenang seimbang. Jadi dengan menjalankan atau kita mempraktekkan, kita mengikis, menghapus keserakahan, menghapus kebencian, menghapus kegelapan batin, kita akan berada di dalam Brahma Wihara, berada dalam 4 kediaman luhur. Nah kemudian selain itu, selain kita berada dalam 4 kediaman luhur, ada juga diistilahkan di situ oleh Sang Buddha, di dalam Kalamasuta dikatakan ada 4 penghiburan. 4 penghiburan itu seperti apa sih? Yang pertama, andaikan ada kehidupan di masa depan dan ada buah, ada hasil dari perbuatan-perbuatan baik maupun buruk yang telah dilakukan, maka mungkin saja setelah hancurnya tubuh setelah kematian akan terlahir kembali di alam surga yang mempunyai keadaan kebahagiaan. Andaikan saja ada. Jadi Sang Buddha tidak menjanjikan loh, nanti kalau setelah mati kalian mesti seperti ini. Enggak, misalnya ada. Karena pada waktu itu kan orang-orang Sulkala belum tahu kehidupan setelah kematian itu seperti apa. Sang Buddha nggak ngomong. Ya seandainya ada kehidupan setelah kematian, ada buah dari karma baik yang dilakukan, maka setelah kematian akan terlahir kembali di surga. Sang Buddha tidak memberikan PHP ya, tapi menjelaskan seandainya ada, kalian akan di situ. Kemudian penghiburan yang kedua, andaikan saja tidak ada kehidupan di masa depan, tidak ada buah, tidak ada hasil dari perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan. Walaupun demikian, di dunia ini, di sini dan kini, karena bebas dari kebencian, bebas dari kedengkian, aku menjaga diriku aman, sehat, serta bahagia. Jadi di sini dan kini kita bisa rasakan sendiri. Kalau kita bebas dari kebencian, kita bebas dari kedengkian, kita bebas dari keserakahan, kita sendiri merasa aman, merasa sehat, merasa bahagia. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, bisa praktekkan sendiri. Kalau kita tidak membenci, kita tidak serakah, kita tidak gelap batinnya, apakah betul seperti itu? Jadi ini harus tesnya di diri kita sendiri, bukan apa kata Sang Buddha, apa kata kitab suci seperti itu. Nah kemudian penghiburan yang ketiga, andaikan saja hasil-hasil kejahatan jatuh pada pelaku kejahatan, namun aku tidak memiliki pemikiran untuk melakukan perbuatan buruk pada siapapun juga, maka bagaimana hasil-hasil kejahatan dapat mempengaruhi aku yang tidak melakukan perbuatan buruk apapun? Jadi seandainya memang kejahatan itu membuahkan jatuh pada pelaku kejahatan, karena kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk,
bagaimana perbuatan buruk itu akan berbuah pada kita. Ya. Jadi kita merasa ya sudah, misalnya itu pun ada akibat, ya saya nggak apa-apa, saya nggak melakukan perbuatan buruk. Gampangnya ngomong seperti itu. Kemudian penghiburan yang keempat, andaikan saja hasil-hasil kejahatan tidak akan jatuh pada pelaku kejahatan. Jadi misalnya wis lah, dianggap tidak ada. Jadi perbuatan jahat itu nggak berbuah gitu. Seandainya seperti itu, maka aku melihat diriku dimurnikan dalam semua hal. Luar biasa. Ya. Jadi meskipun kita nggak peduli itu perbuatan jahat berbuah apa enggak, meskipun seandainya perbuatan jahat itu enggak berbuah, tapi saya sudah memurnikan diri ini dengan membebaskan diri dari keserakahan, membebaskan diri dari kebencian, membebaskan diri dari kegelapan batin. Jadi nggak peduli buah karma itu ada apa enggak, pokoknya Sang Buddha mengatakan seperti itu. Nggak peduli apakah nanti ada kehidupan yang akan datang apa enggak, tapi yang penting saya berbuat baik. Seandainya ada ya mungkin saya bisa terlahir di alam surga. Nggak peduli perbuatan baik atau perbuatan buruk itu berakibat apa enggak, nggak peduli. Tapi dengan melaksanakan, membebaskan kita dari keserakahan, membebaskan kita dari kebencian, membebaskan kita dari kegelapan batin, maka kita akan merasa sehat, merasa aman, merasa sejahtera. Seandainya ada hasil dari perbuatan buruk yang menimpa pada pelakunya, saya juga aman karena saya nggak melakukan perbuatan buruk. Seandainya tidak ada akibat perbuatan buruk, saya juga santai aja karena perbuatan saya dimurnikan. Dengan mengikis atau kita membebaskan diri dari keserakahan, dari kebencian dan kegelapan batin, kita memurnikan diri kita. Luar biasa. Ini saya semalam baca itu luar biasa. Guru agung kita itu memang luar biasa. Jadi inilah isi dari Kalamasuta. Mungkin yang selama ini kita tahu bahwa yang sering dipakai untuk potongan-potongan khotbah itu biasanya yang depan aja. Jangan mudah percaya karena 10 hal tadi. Tapi setelah saya baca selanjutnya ternyata luar biasa. Tidak hanya itu sebenarnya, intinya lebih ke bagaimana kita bisa mengikis keserakahan, kita bisa mengikis kebencian, kita bisa mengikis kegelapan batin atau kebodohan. Nggak peduli itu berbuah atau enggak, perbuatan baik itu berbuah atau enggak, perbuatan jahat itu berbuah atau enggak, tapi paling tidak pada saat itu kita merasakan ketenangan, kita merasakan kebahagiaan, kita merasa sejahtera. Itu yang penting. Karena bagaimanapun juga buah karma itu akan muncul setiap saat sesuai dengan kondisinya. Meskipun kita mungkin nggak percaya dengan karma, tapi nggak apa-apa, nggak peduli. Yang penting kita memurnikan dengan mengikis keserakahan, mengikis kebencian, mengikis kegelapan batin, sehingga hidup kita ini menjadi lebih tenang. Yang penting kan itu. Jadi meskipun kita punya uang atau nggak punya uang, yang penting kita tenang, itu kan intinya orang yang dicari kan gitu. Jadi kalau punya uang apa enggak itu kan masalah bonus ya. Kita berjuang seperti ini kemudian hasilnya seperti itu kan, itu lain. Tapi kalau berhubungan dengan kebahagiaan adalah, dengan ketenangan adalah karena kita setiap saat kita renungkan kembali. Apakah tindakan saya itu mengarah kepada keserakahan, mengarah pada kebencian, mengarah pada kegelapan batin, atau mengarah pada hapusnya keserakahan, hapusnya kebencian, hapusnya kegelapan batin. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sejamaah. Jadi ternyata luar biasa Kalamasuta ini. Dan mungkin nanti kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar suta-suta itu, nanti kita bisa, Bapak Ibu bisa, kalau misalnya yang paham tentang internet bisa cari di internet suta apa gitu yang kelihatannya kok sering diucapkan, nanti kita baca, kita lihat, kita renungkan gitu. Kadang-kadang yang disampaikan oleh para pengkhotbah itu hanya cuplikan-cuplikan.
Saya juga sering seperti itu, cuplikan-cuplikan sedikit, tidak secara keseluruhan. Seperti misalnya kalau tadi Manggala Sutta kan diterjemahkan secara lengkap artinya ya. Oh, isinya seperti itu, ada 38 berkah. Dan kalau kita baca itu kalau dijelaskan juga panjang sekali. Dan baru sekarang ini saya memahami tentang Kalama Sutta, ternyata isinya tidak hanya jangan percaya pada 10 hal tadi, tapi lebih ke, kalau saya melihat, saya menilai lebih ke bagaimana kita bisa tidak melakukan keserakahan, tidak menambah keserakahan, tidak menambah kebencian, tidak menambah kegelapan batin, tapi kita menghapus. Kalau belum bisa menghapus, paling tidak yang mengikis sedikit demi sedikit, sehingga kehidupan ini menjadi lebih tenang, kehidupan ini menjadi lebih bahagia, lebih sejahtera, dan kita rasakan di sini dan kini. Itu yang penting. Ya, kita bisa rasakan di sini dan kini. Setelah kita menjalankan, kita sendiri akan merasakan manfaatnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk bisa mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, Dhamma itu akan melindungi siapa yang menjalankan, bukan melindungi siapa yang mengkhotbahkan. Kalau bisa mengkhotbahkan tapi tidak bisa menjalankan, ya tidak ada gunanya. Kiranya cukup sekian. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu.